Baik teman-teman, kita lanjutkan part yang kedua ini tentang selectivity dan yield. Ini adalah parameter penting untuk reaksi multiple, seri, paralel maupun kombinasi di antara keduanya. Selectivity adalah rasio dari laju terbentuknya produk utama atau main product terhadap laju reaksi terbentuknya produk samping, ya. Atau kadang-kadang juga bisa dinyatakan dalam mol, ya, mol dari produk utama produk dibanding dengan mol produk samping, ya. Jadi tentu saja kita menghendaki bagaimana produk utama ini, main produk di setiap produk ini lebih dominan dibanding dengan produk yang side-nya, yang produk sampingnya, ya. Sedangkan yield ini menunjukkan mol dari main produk terhadap reaktan pembatas atau limiting reaktan yang bereaksi. Jadi ketika reaksi berlangsung, kemudian berapa yang terkonversi mol yang bereaksi itu kemudian dibandingkan dengan main produknya, ya, karena tidak semua menjadi main produk, sebagian menjadi side product, ya. Itu tentang yield. Tentu saja kita menghendaki yield yang tinggi, ya. Artinya kalau yieldnya tinggi berarti ya dari reaktan pembatas yang bereaksi itu akan diperoleh side product yang main product yang tinggi. Kalau selectivity yang tinggi menunjukkan bahwa produk utama kita, main produknya, di side produknya lebih dominan dibanding dengan produk sampingnya, ya. Baik, kita masuk ke karakteristik reaksi paralel maupun seri. Kita lihat dulu yang paralel, ya. Kalau ini misalnya contoh ini kita ambil dari Levenson ini, reaksi A menjadi R dan S. Jadi A itu sebagian menjadi R dan sebagian menjadi S, ya. Untuk menjadi R, konstanta lajunya K1, menjadi S menjadi K2. Jadi reaksinya bisa ditulis seperti ini, atau bisa juga dipecah menjadi bentuk seperti ini. Kalau kemudian dipecah menjadi bentuk dua reaksi, maka untuk reaksi yang pertama, laju terbentuknya R, ini produk utamanya, main produk atau di setiap produknya, berarti RR sama dengan K1CA, ya. Kemudian yang produk samping ini RS sama dengan K2CA. Memang ini mirip, hanya berbeda di K1 K2. Semua fungsi reaktan, ya, karena ini memang berasal dari reaktan yang sama, yaitu A. Yang membedakan adalah K-nya, K1 dan K2. Bagaimana kemudian reaksi totalnya? Reaksi totalnya tentu saja penjumlahan dari masing-masing reaksi ini, satu maupun dua. Sehingga kalau kemudian kita tulis main RA-nya menjadi, ya, K1CA plus K2CA. Artinya kalau diringkas menjadi CA kali K1 plus K2. Kemudian kalau kemudian kita selesaikan persamaan 3 ini dengan integral. Jadi CA-nya kita bawa ke suku yang di bawahnya CA, jadi CA per CA sama dengan integral K1 K2 dt. Saat T-nya 0, CA-nya CA0, saat T-nya T, CA-nya adalah CA. Sehingga kita selesaikan integral seper CA, berarti ln, ya. Ln CA masukkan batasnya, jadi minus CA CA0, ya. Seperti min ln CA per CA0 sama dengan integral di dt, berarti bersama 4, ya. Kemudian kalau ini kita plotkan, maka dengan mudah kita boleh ini sumbu y-nya adalah ini sumbu y-nya YMX, yang ini sumbu y-nya, sumbu x-nya adalah T. Kemudian slope-nya tentu saja K1 K2. Jadi kalau kita punya data CA dan CA0-nya, maka kita plotkan antara X dan Y-nya, kita peroleh nilai K1 plus K2. Baik, kemudian kita kembali ke parameter tadi selectivity, yaitu mol
main produk atau produk yang kita kendaki dibandingkan dengan mol produk samping ya, produk sampingnya. Jadi R terbentuknya R dan RS terbentuknya produk samping, RR dan RS atau DCR per DT mestinya ya, DT. Kalau kita gabungkan dengan persamaan tadi ya, K1CA ya, K2CA ini kan mestinya kompletnya ada CA-nya, cuma dicoret ya di sini. K1CA, K2CA dicoret sehingga bisa saling menghilangkan di sini. CA-nya bisa saling menghilangkan gitu ya. Dicoret begitu sehingga tinggal K1, K2 per DT ya. DT-nya juga saling menghilangkan. Kemudian diintegralkan masing-masing di CR ini diintegralkan ya tentu saja CR ya. CR maka kalau dimasukkan batasnya CR min CR0 ya batasnya. Kemudian CS-nya min CS0. Ini nilainya tergantung dari rasio K1 per K2 ya. Jadi nilainya sangat bergantung nilai konsentrasinya, baik reaksi satu maupun reaksi keduanya ya. Terus ya ini plotnya selain dengan tadi itu ya, plot antara len CA per CA 0, kemudian dengan sumbu X-nya adalah T ya, slope-nya adalah K1. Boleh juga, bisa juga kita membuat plot di mana sumbu Y-nya adalah ini ya. CR min CR0 ini sebagai sumbu Y ya. Kemudian ini dikalikan ke sini ya, bawa ke sini, jadi nanti slope-nya adalah K1 per K2 ya. Kemudian sumbu X-nya adalah CS ya, CS ya. Nanti kalau kita plugin CS ya. Kemudian ada namanya atau ya, ini slope-nya tadi ya, slope-nya adalah intercept-nya ya. Jadi S0 sebagai intercept-nya nanti berpotongan di CR0 ya. Baik, tapi yang common biasanya kita akan menggunakan yang lebih mudah ya, bentuk seperti ini ya, yang persamaan 4 ini ya. Oke, kemudian kalau ini kita jika punya data konsentrasi produknya ya, persamaan 6 ya, kita butuh data CR dan CS-nya. Tapi kalau kemudian datanya adalah data reaktannya, kita gunakan grafik dengan equation 4 ini. Profilnya seperti bisa lihat di sini teman-teman, profil untuk reaksi paralel ya. Kita berikan di sini. Di A sebagian menjadi R, sebagian menjadi S. Jadi A-nya tentu saja semakin lama semakin berkurang konsentrasinya karena dia reaktan. Sementara R dan S ini karena ada produk utama dan produk samping yang semakin meningkat ya. Nah, itu saja ini hanya contoh ya, di mana K1-nya lebih besar dari K2. Ya, artinya pembentukan produk utama R ini lebih dominan dibanding S-nya. Maka di sini posisinya di atasnya S. Tapi kalau nanti kemudian ini saya hapus dulu ya biar lebih clear. Kalau nanti misalnya K1-nya lebih kecil ya, K1-nya lebih kecil dari K2 ini. Jadi ini yang di atas bukan CR tapi CS nanti di sini. Karena produk sampingnya lebih dominan ya. Bisa seperti ini ya. Kalau nanti K1-nya lebih kecil dari K2. Nah, teman-teman semua, ada beberapa hal penting di sini karena reaksi itu tidak selalu elementer ya. Jadi kita menganggap di mana misalnya untuk reaksi ini ya, untuk reaksi paralel ini A menjadi R-nya dengan K1, A menjadi S menjadi dengan K2,
masing-masing pangkat A1. Jadi nilainya tadi adalah A1 ini sama dengan 1, A2 sama dengan 1 tadi ya. Tapi tidak selalu begitu. Maka kemudian kalau di sini bukan 1 ya, bukan order 1, maka kalau kita ya mencermati selectivity tadi R dibandingkan S-nya, maka kita dapatkan persamaan 9 ya. Bisa S sama dengan K2 per K1 dikalikan K maka A1 min A2. Maka kita ada beberapa kemungkinan di sini. Kalau A1-nya lebih besar berarti A1 min A2-nya berarti positif. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama. Kalau ini yang terjadi, maka agar produk utamanya signifikan ya, jadi selektifnya tinggi, maka kita harus menjaga CA-nya yang tinggi ya, agar CR per CS-nya selectivity-nya menjadi tinggi. Tapi sebaliknya, kalau ternyata A1 min A2-nya negatif, artinya A2-nya lebih besar atau A1-nya lebih besar dari A2, maka kita harus menjaga CA-nya sekecil mungkin ya. Jadi karena ini terkait dengan selectivity tadi itu. Ya kalau A1 sama dengan A2 berarti ya kayak tadi, berarti seperti yang dibahas tadi, tidak tergantung dengan konsentrasinya, tidak tergantung dengan konsentrasi A, tapi hanya bergantung rasio antara K1 dan K2-nya. Baik teman-teman, itu adalah karakteristik dari reaksi paralel. Ya, silahkan dicermati. Masih saya kira masih sederhana ini ya. Baik, kita akan lanjutkan di part berikutnya tentang reaksi seri.